Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, rawahul Bukhari. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Fitrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita bertemu kembali di kajian subuh pekan kedua yang akan membahas atau melanjutkan pembahasan kita tentang hadis arba'in. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih berada pada bulan Ramadan walaupun tinggal penghujung-penghujungnya. Kita tadi malam baru saja menyelesaikan i'tikaf yang ke-27. Semoga sampai dengan tadi malam kita semakin yakin Allah berkenan memberikan hidangan terbaiknya buat kita semua, orang-orang yang berpuasa, yakni dengan memberikan kemuliaan kepada kita, yakni kemuliaan Lailatul Qadar. Ala kulli hal, mau malam 21, 23, 25, 27 atau besok terakhir 29, ya, enggak ada masalah selama kita termasuk orang yang bergiat, bersungguh-sungguh, syadda mi'zarahu wa ahya ahlahu wa aiqaza wa ahya lailahu wa aiqaza ahlahu, yakni orang-orang yang apabila masuk 10 hari terakhir mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya, maka insya Allah Lailatul Qadar itu hanyalah sebuah kemuliaan khusus yang diberikan kepada mereka yang telah bersungguh-sungguh. Namun yang namanya perlombaan, ya tentu tidak ada yang jadi juara satu semua. Ada yang juara satu, ada yang juara dua, juara tiga, ya. Harapan 1, 2, 3, apapun posisi kita di Ramadan tahun ini, kita tetap berharap mendapatkan posisi yang terbaik. Minimal dapat sertifikat sudah ikut jadi peserta. Ya. Oleh karena itulah kita tetap bersyukur, apalagi di hari-hari terakhir seperti ini. Jangan sampai pikiran kita, hati kita, dan amal kita justru semakin jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi tadi dalam hadisnya, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya. Jangan sampai kita dari awal sudah seperti orang yang akan sukses, tapi di penghujungnya justru kita anti klimaks. Ya. Sudah capek ngaji, sudah capek tarawih, sudah males makan sahur, karena malam berbuka udah kebanyakan, ya, sehingga bangunnya pun sudah tidak semangat, sudah malas ke masjid. Ini yang kata Nabi, innal abda la ya'malu bi amali ahlil jannah wa huwa ahlin nar. Ada seorang hamba yang beramal seperti ahli jannah, seperti amalan ahli surga, tapi sebenarnya dia ahli neraka. Karena apa? Dia menutup amalannya dengan dosa, dengan maksiat. Nah, yang namanya maksiat itu berbeda-beda tiap orang. Kalau ulama yang biasa tahajud tiap malam, terus dia tiba-tiba malas nggak mau tahajud, itu maksiat. Ya. Kan sholat itu tahajud sunnah, Ustaz. Iya. Tapi karena dia sudah membiasakannya tiap malam untuk tahajud, lalu hanya karena lantaran malas, ya, atau ingin istirahat, lalu dia meninggalkan amalan itu walaupun sunnah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jangan sampai kita, dalam Quran itu dikatakan seperti seorang perempuan yang menenun kainnya berapi-rapi, sudah rapi tiba-tiba diurai lagi. Ya. Karena ya sebab yang tidak jelas. Mikirin kenapa nggak bisa mudik, ya.
stres. Mikirin mungkin THR-nya dipotong 50% gitu ya. Mikirin mungkin bingkisannya belum sampai-sampai dan sebagainya. Alasan-alasan yang tidak ada hubungannya. Apabila kita sebenarnya dari awal benar-benar sungguh-sungguh beribadah, ya, maka urusan-urusan kecil terkait urusan-urusan dunia itu seharusnya tidak menghalangi kita untuk semakin bersemangat. Apalagi yang kita inginkan dalam hal ini adalah ya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita umur panjang, bertemu dengan Ramadan, sebentar lagi hampir selesai, ya. Ini ibarat kondangan, acara puncaknya sudah hampir tiba. Tiba-tiba kita pulang, tiba-tiba kita pergi. Marah nggak tuan rumahnya? Marah besar, ya. Nah, manusia aja diperlakukan seperti itu marah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kita sudah susah-susah diundang, datang gitu, tiba-tiba pas mau terakhir kita bubar, pergi. Maka tentu Allah akan kecewa dan tidak akan memberikan kemuliaannya atau balasan yang paling utamanya kepada orang-orang yang seperti itu, ya. Maka lebih baik kata Nabi seperti orang yang wal amalu bil amali ahli nar wa ahli jannah, ya. Dia beramal seperti ahli neraka tapi sebenarnya dia ahli surga. Mungkin di awal kita masih sibuk kerja, masih sibuk urusan-urusan lain, tapi di penutup Ramadan kita justru semangat, ya. Tinggal 3 hari, tadarusnya masih 10 juz lagi. Gimana caranya 3 hari ini 10 juz selesai? Ya, dia maksimalkan waktu, dia manfaatkan waktu, itu kan? Ya, pagi, siang, sore, nggak ada waktu kosong, diisi semua dengan tadarus, dengan baca Quran, baik di sholat maupun di luar sholat, dia maksimalkan. Maka orang seperti ini kata Nabi, walaupun di awal dia seperti ahli neraka, tapi di akhir justru dia menjadi ahli surga. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal tergantung penutupnya. Ya, maka kita niatkan 3 hari ini saya masya Allah bersyukur nih, luar biasa anugerahkan yang diberikan oleh Allah lewat Masjid Al-Fitrah. Ya, bulan lalu menjelang Ramadan saya ngisi ya Pak ya. Ini mau tutup Ramadan ketemu lagi. Ya. Di awal malam pertama Ramadan saya di sini, tadi malam juga terakhir saya di sini. Gitu. Ya, bersyukur semoga ini karunia Allah yang besar buat kita semua, agar kita semakin bersyukur sehingga bisa menikmati ya kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Tidak lupa kita kirimkan salawat dan salam Nabi kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sampai dengan hari ini masih istiqomah berada di jalannya, mengikuti sunnah-sunnahnya semaksimal mungkin untuk mengamalkan apa yang telah beliau contohkan kepada kita, termasuk ya dalam merangka mengisi hari-hari akhir Ramadan, kita sedikit-sedikit bisa mengikuti beliau, ya, mengencangkan ikat pinggang, menghidupkan malam-malam kita walaupun tertatih-tatih, sejam bangun 2 jam tidur gitu ya. Ya, sejam bangun 2 jam tidur gitu. Ya, ala kulli hal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nabi akan senang melihat usaha kita, mujahadah kita, kesungguhan kita walaupun kita tidak sekuat beliau yang bisa berdiri semalam suntuk ya sampai bengkak-bengkak kakinya gitu kan demi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis arba'in yang pada hari ini atau pagi ini kita masuk ke hadis yang ke-28. Judulnya di sini menjalankan perbuatan sunnah dan menghindari bid'ah. Tapi setelah saya baca hadisnya, kayaknya ini lebih ke arah kepada tema adab atau tata cara memberikan nasihat. Ya. Kok jauh banget kayaknya gitu ya. Menjalankan sunnah, menghindari bid'ah, tapi kok
ya dirubah sama ustadz jadi etika memberikan nasihat. Karena setelah saya baca ini hadis sebenarnya cocok buat saya daripada buat bapak-bapak gitu ya. Bapak ya egois dikit ya Pak ya. Karena ustadz juga manusia gitu. Dia juga perlu nasihat, perlu dikasih tahu. Ustadz kalau ngasih ceramah jangan lama-lama, materinya jangan muter kemana-mana, jangan kebanyakan contoh yang nggak jelas gitu ya. Ya, jangan suka nyinggung orang. Nah itu perlu. Siapa yang mau ngasih saya nasihat kalau nggak saya sendiri gitu Pak. Ya, karena jangan sampai kita berbicara di hadapan orang tapi justru orang ya ngedumel dengerin omongan kita. Nah, ini hadis ini bisa jadi contoh ya. Mari kita baca. An Abi Najih Al-Irbadin bin Sariyah radhiyallahu anhu qala. Saya mohon maaf karena tadi malam nggak sempat lagi buka-buka referensi, belum sempat mencari biografi sahabat ini. Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Nanti kapan-kapan kita sampaikan. Beliau menyampaikan wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub. Ini dari kalimat pembukanya aja sudah lain. Biasanya hadis itu cuma ani Rasulillah, qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah ya. Ini dari awal pembukaannya kayaknya udah sangat menyentuh ya. Jadi kalau hari-hari akhir Ramadan begini ini memang enaknya mendengarkan kalimat-kalimat yang sejuk, yang menyentuh, ya, yang membuat kita tersentuh, gitu ya. Yang membuat kita sampai menangis kalau perlu, gitu kan. Itu ya, kalau sholat di Masjidil Haram ikut kunut yang tarawihnya itu Pak panjang lebar tuh bisa nangis ya, gitu. Ya, bisa sampai sangat tersentuh ya, dengan kalimat-kalimat doa yang disampaikan oleh imam. Ya, karena memang ibarat orang lagi asyik-asyiknya gitu kan ya, bercengkrama dengan yang dicintai, tiba-tiba dia ngasih kabar, mohon maaf 3 hari lagi saya mau pulang, mau berangkat pulang ya, insya Allah tahun depan saya akan kembali lagi, tapi mohon maaf saya nggak tahu apakah Anda masih ada atau tidak ya. Makanya ada ulama Habib mengatakan nggak perlu menangisi Ramadan itu pergi. Yang ditangisi itu adalah kita. Takutnya tahun depan nggak ada lagi. Ya Pak ya. Ramadannya masih akan kembali tahun depan. Tapi buat yang masih hidup, yang udah nggak ada lagi di dunia, ya sudah terakhir. Maka kalau mau nangis ya sekarang. Mau sedih ya sekarang. Mau muhasabah ya sekarang. Ya, betapa banyak jamaah kita nih yang di sini yang sudah tidak ada lagi Ramadan ini. Apalagi tahun lalu kita nggak bisa bertemu sama sekali. Saya juga sampai lupa. Ya, yang biasa duduk di tiang situ ada, nggak ada. Yang biasa di situ pada kemana gitu kan? Ya. Nah ini karena salah satu kemuliaan seorang manusia itu kata Allah lahum qulubun. Mereka memiliki hati. Ya. Faiza fasadat jasadu kulluh. Apabila buruk semua jasadnya, ala wahyal qalbi, apabila baik seluruh jasadnya, apa itu? Hati. Maka selama manusia hatinya masih bisa tersentuh ya, hatinya masih bisa merasakan ya, hal-hal yang menusuk ke hati, masih bisa tersentuh dengan kebenaran. Saya kemarin nggak sengaja nonton wawancara Detikcom dengan Gus Miftah yang lagi heboh gara-gara dia ceramah di gereja itu kan. Saya nggak membela ataupun tidak termasuk yang mencela, tapi memang beliau ini punya kekhususan luar biasa dakwahnya. Ya. Kayaknya baru beliau yang berani dakwah di diskotik, di tempat pelacuran. Ya. Dia punya pengajian itu jamaahnya itu semuanya mohon maaf PSK. Ya.
Pernah dia dapat cerita, ya. Jadi jamaahnya ini yang PSK ini, ya, ya PSK kerjaannya apa sih Pak gitu ya? Ya melayani gitu kan, melayani tamu. Cuma tamunya ini datangnya udah pagi banget menjelang subuh, ya. Namanya orang punya hajat gitu kan, kebelet mau masuk subuh ya tetap aja transaksi, ketemulah dia. Menjelang azan, menjelang sudah mau deal transaksi praktek azan subuh. Kata si perempuannya ini, maaf ya Pak, sudah azan subuh, kita pending dulu. Pending. Dia nggak enak katanya dengar azan. Kita pending. Dipending lah. Ya. Tunggu azan subuh. Saya nggak tahu si PSK ini sholat dulu apa enggak. Ceritanya kemarin lupa. Yang jelas gara-gara azan subuh dia pending itu transaksi. Setelah azan subuh ketemu lagi. Gimana? Kita lanjut. Kata yang laki-lakinya, saya bayar. Nih, karena sudah transaksi gitu kan. Tapi mohon maaf, kita nggak jadi. Ya. Akhirnya belakangan ketahuan dua-duanya ternyata adalah jamaahnya Gus Miftah. Yang laki itu juga ngaji sama Gus Miftah, yang perempuannya juga ngaji sama Gus Miftah. Ya. Jadi baru ketahuan sama-sama ngaji sama Gus Miftah itu. Ya. Dia bilang apa? Ya. Sebejat-bejatnya PSK dengar azan masih tersentuh. Bahkan sampai nggak jadi berbuat dosa. Ya. Dia bilang lumayan. Ya. Mudah-mudahan setelah ini dia tidak berbuat itu lagi. Itu yang diharapkan. Ya. Tapi kalau tiba-tiba PSK bubar, haram, neraka, ya bubar malam itu, besok balik lagi. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, "Ud'u ilan nas bil mau'izatil hasanah." Ya. Ajaklah manusia itu dengan mau'izah hasanah. Nah, kalimat mau'izah inilah yang digunakan oleh sahabat ini tadi. Wa azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mau'izatan wajilat minhal qulub. Rasulullah, ya, kalimat mau'izah itu adalah, ya, sama dengan menasehati. Tapi memang mau'izah itu lebih menyentuh. Ya. Kalau nasihat biasa, insitu, nasahna. Ya. Tapi kalau sudah mau'izah, itu adalah kalimat-kalimat yang membuat orang yang mendengarnya itu sampai begitu tersentuh hati. Ya. Nah, sahabat ini menggambarkan Rasulullah, ya, sedang memberikan nasihat kepada mereka. Wa'azana berarti lebih dari satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan, ya. Rasulullah menasihati kami dengan nasihat wajilat minhal qulub. Apa wajilat minhal qulub? Di surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apa artinya? Bergetar hatinya. Jadi Nabi itu sedang atau baru saja, ya, memberikan nasihat mau'izah hasanah kepada para sahabatnya yang sampai membuat hati-hati para sahabat yang mendengarkannya itu bergetar. Pernah Pak dengerin nasihat sampai nangis, bercucuran, sampai nggak bisa ngangkat kepala. Sahabat itu sampai digambarkan kalau sedang mendengarkan Nabi membacakan hadis, membacakan ayat, memberikan nasihat, itu kepala mereka itu tertunduk seakan-akan di kepalanya itu ada sarang burung. Ya. Jadi kalau sampai burung aja nyarang di kepalanya berarti nggak bergerak-gerak. Saking begitu khusyuknya mendengarkan, ya, nasihat dari Nabi. Dan tidak hanya di situ, wazarafat minhal uyun, dan sampai meneteskan air mata. Ya.
Kita bisa tunduk kalau dengerin nasihat nunduk gitu, tapi nggak tahu nunduknya itu ngantuk apa bosen gitu kan. Tapi kalau benar-benar nunduk sampai ya, meneteskan atau bahkan di sini dikatakan menumpahkan, tidak sekedar netes tapi sampai bercucuran air mata. Saya dulu waktu SMA ngaji dengar suara ustadz di sekolah itu, baru dengar suaranya aja udah pengen nangis. Belum dia ngomong, baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembut banget gitu kan. Pak Halu, kabar apa? Apa kabar asli? Apa kabar kamu sehat? Baru ngobrol ketemu aja udah pengen nangis rasanya. Apalagi kalau sudah dengar dia ngomong tuh lebih lagi. Wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Sampai menetes air mata. Fakulna ya Rasulullah, lalu kami bertanya, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan. Karena itu berilah kami pesan terakhir. Ya. Nggak ada penjelasan memang apakah ini hadis betul-betul hadis yang diucapkan oleh Nabi di akhir-akhir hayatnya atau tidak gitu kan. Tapi itulah sempurnanya luar biasanya Rasulullah. Ya. Ketika beliau memberikan nasihat itu seolah-olah nggak ketemu lagi. Seolah besok sudah akan berpisah. Ya. Sehingga membuat orang yang mendengarkannya, ya karena memang sahabat saat itu tidak ada semuanya yang selalu bertemu dengan Nabi. Mereka mungkin sekali itulah ketemu Nabi, setelah itu tidak ketemu lagi gitu kan. Hanya kesempatan sekali itu, termasuk sahabat ini tadi, beliau kan jarang didengar nih, Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah. Ya. Tapi hadis yang beliau riwayatkan ya, masuk ke dalam hadis arba'in, yang berarti hadis ini sangat penting untuk kita pelajari. Lalu Nabi bersabda, ini pesannya, ya, ini pelajarannya. Jadi seperti saya bilang di awal tadi gitu kan, ya, untuk bisa masuk sampai sebuah nasihat itu memang perlu pengkondisian terlebih dahulu. Orang itu kalau sudah tersentuh hatinya, disuruh apa aja nurut. Ya. Tapi kalau orang belum tersentuh hatinya, belum apa-apa sudah dilarang, belum apa-apa sudah divonis, belum apa-apa sudah dicap, ya, yang ada dia akan terus defensif, membela diri. Ya. Makanya kita dalam berdakwah menasehati, saya sendiri nggak usah sama orang jauh-jauh, sama anak aja. Kalau kira-kira kita itu ngomong anak tuh akan bakal tambah ngelawan kita, mending kita diam. Ya. Karena nggak ada manfaatnya kita tambah marah, sang anak mendengarkan tambah apa istilahnya itu, tambah tertutup telinganya. Maka cari kondisi yang tepat, ya, tema yang tepat. Ya, kalaupun mau nyalahin itu jelas sebab-sebabnya gitu kan ya. Nah, kalaupun mau menyampaikan nasihat, pilih yang paling tepat gitu kan. Ya, ini mau Ramadan, istilahnya mau akhir Ramadan, ceritanya yang lain, gitu kan. Nggak nyambung. Ya. Lalu gunakan dengan bahasa yang baik, tidak terlalu panjang, ya, dan memilih waktu yang paling tepat. Makanya Nabi itu kan kalau sekedar nunggu Nabi khutbah, ya seminggu sekali, gitu kan. Kita kalau baru mau dengerin ceramah pas khutbah Jumat doang, gitu kan, ya baru seminggu sekali, berarti lama betul. Ya. Atau cuma pas Idul Fitri, Idul Adha, gitu kan, ya tambah jauh lagi. Maka di luar waktu itu Nabi biasa ya, ketika beliau ada kesempatan duduk berkumpul dengan para sahabat gitu kan. Ya, dan itu akhirnya diikuti oleh para sahabat, ada yang kadang seminggu sekali. Ya. Jadi Nabi itu punya majelis-majelis tuh Pak ya. Mulai dari sahabat yang paling senior sampai yang paling baru masuk Islam, nah itu punya majelisnya masing-masing.
Jadi kalau majelisnya Abu Bakar, Umar, Utsman itu sendiri. Ya. Kalau yang masih muda-muda, masih anak-anak juga ada sendiri. Ya, karena setiap majelis diisi oleh anggota yang berbeda sehingga nasihat yang diberikan pun akan berbeda pula. Ya. Itu apa namanya kelebihan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin bisa kita apa namanya tiru. Ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku nasihatkan kepada kalian, ya. Bahkan ini kalimatnya usikum ini kan biasa pas khutbah Jumat. Usikum artinya apa? Aku wasiatkan. Ya, namanya orang memberi wasiat itu kan berarti seperti orang udah mau meninggal. Ya. Usikum. Aku nasihatkan kepada kalian. Apa nasihatnya? Bitaqwallahi azza wa jalla. Yakni dengan bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Ya, karena ini memang wasiat paling penting. Wajib khatib menyampaikan tiap Jumat. Kalau ada khatib yang lupa menyampaikan ini, kurang khutbahnya. Bahkan ada yang bilang enggak sah khutbahnya. Ya. Karena ini memang wasiat bukan dari khatib, bukan dari manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita perkuat usikum bihadzal wasiyah wasiyatu min indillahi taala. Saya nasihatkan kalian dengan sebuah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni nasihatut taqwa. Makanya biasa dalam pergaulan orang-orang soleh itu ketika mereka berbicara atau ingin mengingatkan seseorang, pasti yang pertama ittaqullah. Ya, ittaqullah. Misalnya kita lihat ada teman kita lalai atau lupa, ya, langsung ingatkan ittaqullah. Karena kalau dia masih takut sama Allah, masih bisa dikasih tahu. Ya. Tapi kalau sudah disampaikan ittaqullah masih ngelawan juga gitu. Nah, ini memang berarti imannya ada masalah. Ya. Karena percuma kita menasihati seseorang tapi dia ya sebenarnya tidak ingin dinasihati, ya, atau tidak mau dinasihati, ya, atau tidak ingin diingatkan. Ya. Lalu usikum bittaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah. Aku nasihatkan kalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian senantiasa sam'i wat-tha'ah, agar senantiasa mendengar dan taat. Makanya surat Al-Baqarah panjang-panjang di penutupnya, ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ya. Sebelumnya kalimatnya sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ya. Kami dengar, kami taat, ghufranaka. Ya. Kalimat ghufranaka itu adalah permohonan ampun kepada Allah lantaran ketidaksanggupan kita untuk ya, melaksanakan seluruh perintahnya. Ini biasa dibaca juga setelah keluar dari kamar mandi. Ghufranaka. Kenapa? Selama kita di kamar mandi itu kan kita nggak boleh jawab salam, nggak boleh jawab azan, ya, nggak boleh ngomong, nggak boleh ngobrol, apalagi zikir sambil nongkrong subhanallah, nggak boleh. Padahal zikir itu perintah Allah, tapi di kamar mandi nggak boleh sesaat. Makanya nggak boleh lama-lama. Selesaikan hajat langsung keluar. Ada orang yang setengah jam di kamar mandi, mohon maaf, ini nyindir lagi dah. Gitu kan? Ya. Kalau bisa jangan diteruskan kebiasaan seperti itu. Apalagi sampai istilahnya nongkrong sambil ngisep gitu ya. Ya Allah, itu tempat kotor. Cepat segera. Ya. Karena ketika kita masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, kita baca, maka selama itulah setan tidak akan mengganggu kita.
sampai kita ngobrol, sampai kita bersuara, ya, apalagi sampai nyanyi gitu ya, sambil mandi nyanyi gitu kan. Nah, ketika kita sudah bersuara, mengeluarkan suara-suara selain istilahnya suara-suara yang tidak ada hubungannya, saat itulah hijab doa tadi terlepas. Setan kembali bisa mengganggu orang yang di kamar mandi. Tapi selama kita diem, nggak ada suara, setan tidak melihat kita di tempat itu. Itu ya maksud Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, maka kita harus selalu jadi orang yang sam'i wa ta'ah, selalu mendengar dan taat. Karena ini penting. Ya. Karena kita punya 2 telinga dan 1 mulut, kata para ulama. Yang artinya lebih banyak harus mendengar daripada bicara. Ya. Mulut cukup 1, ya. Tapi telinga Allah kasih 2. Padahal kalau telinga 1 juga sebenarnya masih bisa dengar. Ya, misalnya telinganya di tengah gitu. Cukup gitu kan, mono gitu kan. Tapi kasih sama Allah 2, stereo kiri kanan, ya. Kan kalau speaker itu stereo 2 enak dengernya gitu kan. Apalagi sekarang sampai 71, 51 gitu kan. Ya, double surround gitu kan. Tambah ya itu udah tambah suara macam-macam gitu kan. Ya, sampai suara-suara yang kecil-kecil pun kedengaran. Tapi fitrahnya 2 cukup. Ya. Itu fitrahnya. Sehingga kita harus lebih banyak mendengar dalam kehidupan ini, ya, dan setelah mendengar, alladzina yastami'una qaulan tsumma yattabi'una ahsanah, kata Allah di Quran. Mereka adalah orang-orang yang mendengarkan ucapan lalu mengikuti yang terbaik dari ucapan-ucapan itu. Ya, kita kan sering dengerin nasihat, sering dengerin ceramah. Ya udah, kalaupun nggak bisa diingat semua, paling nggak 1-2 kata kita ingat terus kita amalkan. Ya. Di Ramadan juga begitu kan, ceramah banyak, kajian banyak, diwarawiris dari mana-mana, di WA, di mana-mana, dikasih nasihat sampai bingung kita. Termasuk Lailatul Qadar kemarin, semuanya mengklaim, ya, semuanya punya dalil. Malam 21 ada dalilnya, malam 23 ada dalilnya, sampai malam 25 kemarin ada juga dalilnya. Karena saya ngisinya tadi malam-malam 27, malam 27 saya punya dalil juga. Walaupun malam hujan deras, Masya Allah. Karena pernah Lailatul Qadar itu turun saat hujan deras. Sampai Nabi itu sholat mukanya penuh dengan pasir. Saking lamanya sujud. Ya, karena dulu kan Masjid Nabawi, ya lantainya kan masih pasir, Pak. Jadi orang sholat di atas tanah, di atas pasir. Jadi ketika malam itu hujan, udah habis muka tuh kena pasir semua. Ya. Jadi silahkan didengar, ya, disimak dengan baik-baik semua nasihat itu, lalu kita ikuti yang terbaik. Makanya semalam kita coba untuk menyimpulkan dari sekian banyak riwayat-riwayat tentang Lailatul Qadar, ya, kita dudukkan yang paling istilahnya yang paling moderat, yang paling menyenangkan, yang paling memuaskan semua pihak. Karena kalau semua mengklaim dapat Lailatul Qadar, misalnya Lailatul Qadar malam 21, berarti yang itikaf berikutnya nggak dapat lagi. Ya, kasihan amat gitu kan. Atau yang sudah dapat malam 25 kemarin katanya kan, apabila malam ganjil bertepatan dengan malam Jumat, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar. Maka paginya didukung lagi, matahari bersinar merah, cerah. Wah, ini tanda Lailatul Qadar. Nah, sudah dapat Lailatul Qadar, udah malam berikutnya ke ibadah lagi. Ya ini mah innamal amalu bil khawatim. Ya, dia udah capek-capek merasa dapat Lailatul Qadar, tapi sisa 5 hari terakhir nggak dia isi lagi. Ya. Itu yang dimaksud Nabi tadi, sesungguhnya amal tergantung penutupnya. Belum selesai Ramadannya. Ya. Seorang yang bermental juara, ya, seperti dulu Italia lawan Prancis ya, bola tahun berapa itu Pak? Ya. Italia udah senang tuh 1-0 sampai udah mau terakhir, tiba-tiba Prancis nyamain 1-1. Apa yang teman bola masih ingat tuh, ya. 1-1 perpanjangan waktu, akhirnya Prancis yang menang. Kenapa? Italia udah jumawa, udah merasa menang. Tapi ternyata waktu masih ada. Bola itu cuma 1 detik masuk ke gawang. Ya, mau 90 plus 1 detik masuk. Mau apa lagi?
Nah, maka Lailatul Qadar juga enggak lihat 21, 23, 25, 27 atau 29, tapi kapan orang ini betul-betul dianggap oleh Allah layak untuk mendapatkan. Karena Lailatul Qadar adalah kemuliaan tertinggi yang diberikan kepada orang yang sudah bersusah payah di bulan Ramadan. Ya. Nah, kalau orang sudah merasa puas lebih dulu, lebih awal, ya, ini mah belum layak untuk mendapatkan itu. Walaupun dia bisa mengklaim bisa mendapatkannya atau sudah mendapat. Mungkin benar Lailatul Qadar turun malam itu, tapi bukan buat dia. Ya, seperti itu. Nah, maka lanjutan dari sini, ya, yang penting dalam kehidupan kita lebih banyak mendengar dan mentaati. Ya. Karena apa kata Nabi? Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Ya. Walaupun, ya, pemimpin kalian adalah seorang budak sekalipun. Jadi kita tetap diperintahkan untuk taat, sami'na wa ata'na, walaupun dipimpin oleh seorang budak hitam legam sekalipun. Ya. Ya, seandainya yang namanya budak itu kan, ya budak itu sebenarnya tidak layak jadi pemimpin. Namanya kalau statusnya jadi budak, kalau mau jadi pemimpin harus merdeka dulu. Ya. Harus merdeka baru bisa jadi pemimpin. Ini mengibaratkan kata Nabi, hatta sampai yang menjadi pemimpin kalian adalah orang yang sangat tidak qualified istilahnya, tetap kalian harus mendengarkan dan mentaatinya. Ya. Karena apa? Dilanjutkan lagi oleh Nabi. Karena orang yang hidup setelah Nabi wafat, termasuk kita kan, sampai hari ini, pasti akan menyaksikan banyak pertikaian. Ya. Jadi jangankan di zaman kita, dari zaman setelah Nabi wafat, itu yang aman itu cuma sampai Umar bin Khattab aja. Umar bin Khattab aja puncaknya dia sampai harus syahid, meninggal karena ditusuk oleh orang yang apa istilahnya pura-pura masuk Islam, ya, pada saat ketika dia sholat subuh. Dan ketika Umar bin Khattab itu wafat, maka setelah itulah umat Islam terus diberikan ujian berupa, ya, banyak sekali pertikaian yang terjadi, sehingga ulama mengatakan masa-masa itu adalah masa-masa fitnah terbesar. Dengan wafatnya Ali, dengan wafatnya Utsman, Umar, yang semuanya meninggal karena pembunuhan. Ya, cuma Abu Bakar yang meninggal normal. Umar dibunuh, Utsman dibunuh, ya, Ali pun dibunuh. Dan setelah itu berubah dunia Islam dengan sistem kerajaan, ya, yang di bawah pemerintahan dinasti Umayyah, pun sepanjang itu pun pertumpahan darah luar biasa. Banyak nyawa-nyawa para sahabat, ya, tercabut dengan tumpahan-tumpahan darah. Ribuan sahabat dibunuh pada masa itu, ya. Entah siapa atau motivasinya apa gitu kan. Masuk juga masa berikutnya sampai dengan saat ini. Ya. Maka bekal kita tadi kata Nabi, hendaklah kalian senantiasa menjadi orang yang sami'na wa ata'na. Karena pada masa Ali itu pernah ada orang yang protes. Ali, kenapa pada masa dulu dunia ini tenang? Ya, pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar. Kenapa pada masa kamu begini kacau? Kata Ali, dulu pada masa Abu Bakar, rakyatnya itu seperti saya. Taat. Nah sekarang, seperti kamu. Gituin aja sama Ali. Ya. Gimana nggak kacau gitu? Ya, rakyat seperti ini aja berani protes ke pemimpin, ke khalifah, ya. Padahal kita diperintahkan ya Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, ini saya cepetin aja. Berikutnya, karena itu berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ya, ini inti dari hadis ini tadi. Kenapa diberikan judul menjalankan perbuatan sunnah? Ya. Jadi apa kata Nabi? Berpeganglah, ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin.
bahasa hadisnya. Hendaklah kalian senantiasa berada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang senantiasa mendapatkan petunjuk. Ya, jadi sampai dengan masa khulafaur rasyidin itu dikatakan sebagai masa yang paling murni keislamannya. Jadi kalau mau mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, ikutilah apa yang dicontohkan oleh Nabi dan khulafaur rasyidin. Ya, karena mereka adalah generasi yang tidak pernah menyimpang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Addu 'alaiha bin nawajizi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi gerahammu. Gigi geraham itu yang sini apa? Jadi, menggigit dengan kuat. Dan hindarilah hal-hal yang baru dalam soal agama, karena semua hal yang baru atau bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Ya, demikianlah pembacaan hadis arba'in yang ke-28 ini. Ya. Sengaja yang akhir-akhir tadi tidak saya bahas karena sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan sebelumnya, ya, tentang bid'ah, tentang apa. Sudah paham ya harusnya ya. Ya, karena hal-hal seperti ini akan justru menjadi sumber pertikaian kalau kita justru memanfaatkannya dalam rangka untuk saling membenarkan pendapat kita masing-masing. Padahal di awal itu Nabi itu semangatnya di sini dalam rangka untuk menjaga keutuhan. Sami'na wa ata'na. Ya. Tapi kalau kita justru semakin bertikai hanya karena masalah-masalah yang sifatnya furu'iyah, ya, yang tidak ada hubungannya dengan ibadah secara langsung, ya, tapi justru kita malah bertikai dan berpecah. Nah, ini yang tidak diharapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apapun latar belakang kita, latar belakang pemahaman Islam kita, mau lulusan Timur Tengah, Timur Ujung, Timur Pinggir gitu ya. Mau dari Yaman, mau dari Mesir, dari Maroko, dari Saudi, dari Irak, dari mana-mana, ya. Selama kita memegang hadis ini, kan sahabat juga dari mana-mana. Ada yang dari Persia, Salman Al-Farisi, ada yang dari Syam, ya. Ada yang dari Afrika, Bilal bin Rabah, ada yang dari Mesir, dari macam-macam. Tapi ketika mereka bertemu bersama-sama dengan Nabi, mereka bisa bersatu, bersinergi dan menjadi pemimpin dunia sampai 2/3 belahan dunia ini mereka kuasai dan sampai ke negeri kita. Kalau sahabat saat itu senangnya bertikai, karena orang Arab itu kan senangnya memang ribut. Orang-orang jahiliyah itu. Ya. Tapi justru dengan datangnya Islam, mereka bisa bersatu, ya, menghilangkan segala macam bentuk pertikaian dan kebiasaan-kebiasaan lama mereka, ya, demi melaksanakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hidup dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafaur rasyidin, ya, dengan kalimat kunci pertama tadi, usikum bittaqwallahi azza wa jalla. Aku nasihatkan kalian untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih memiliki ketakwaan, ya, maka insya Allah kita masih bisa bergandeng tangan, bersatu, berjamaah, bukan di tengah-tengah ancaman musuh-musuh Islam, ya, yang semakin hari mendekati hari kiamat, semakin bekerja keras mereka untuk menyesatkan kita. Ya, karena setan itu lagi kerja keras habis-habisan sekarang, ngumpulin pengikut sebanyak-banyaknya. Ya. Kesempatan mereka sudah mau habis, ya, menjelang hari kiamat. Ya. Nah, sehingga kita pun yang berada di barisan kebenaran juga harusnya bekerja keras. Banyak masalah-masalah umat yang masih belum selesai, sehingga jangan sampai dikotori, diganggu dengan masalah-masalah kecil. Capek-capek kita bangun masjid, ketika ngisi ribut. Yang satu pengen ngisi, yang satu pengen ngisi, ya udah isi semua. Ya, mohon maaf dari jamaah tarbiyah, dari jamaah ahlus sunnah, dari jamaah apalagi salafi, dari
jamaah NU, silakan gantian ya, selama kita betul-betul masih sama-sama Islam. Tapi kalau mau aku sendiri-sendiri, nah itu tadi nangis Nabi. Baca lagi hadis ini. Sahabat mendengarkan ini sampai bercucuran air mata. Ya, kita jangan sampai membuat Nabi menangis karena kita justru melanggar apa yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan ibadah puasanya sampai akhir. Semoga kita bisa menutup Ramadan tahun ini dengan penutup yang baik ya, dengan husnul khotimah, dengan penutup yang terbaik yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanya apa? Ada? Tadi manggil enggak? Kayaknya ada yang manggil. Sebelum saya tutup, sebelum kita tutup, enggak ada ya? Cukup? Ya. Kalau enggak ada, mari kita tutup sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.